Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan artikel ilmiah saya yaitu analisis pembelajaran di SMA 1 Karangnunggal menggunakan platform Paper School. Selanjutnya itu abstrak. Abstraknya itu penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana pembelajaran menggunakan platform Kuiper di SMA Negeri 1 Karangnunggal. Di sini saya menggunakan metode penelitian pengumpulan data kualitatif dan kuantitatif dengan survei kuesioner dan wawancara. SMA Negeri 1 Karangnunggal pada masa pandemi COVID-19 menggunakan platform Google Classroom dan Google Form untuk menunjang pembelajaran online. Namun, setelah berjalan selama beberapa bulan, pihak sekolah memutuskan untuk bekerja sama dengan Paper School. Setelah 3 tahun berlalu dan masa pandemi mulai mereda, pihak sekolah masih tetap bekerja sama dengan Paper School karena ada banyak kelebihan yang didapat pihak sekolah dari kerjasama tersebut. Menggunakan Paper School untuk media pembelajaran lebih efektif untuk peserta didik yang rajin dan ada keinginan tersendiri untuk mencari lebih luas tentang pengetahuan-pengetahuan yang ingin didapat. Sementara itu, untuk peserta didik yang kurang dalam berbagai hal juga bagus, namun lebih baik belajar dilakukan secara langsung karena bisa lebih mengetahui murid tersebut berkembang atau tidaknya. Dari beberapa hambatan dan kekurangan ataupun saran yang disampaikan di artikel ini diharapkan bisa menjadi tolak ukur untuk platform Paper School bisa menjadi lebih baik lagi. Thanks. Pendahuluan. Uh, Pembelajaran online di semua jenjang pendidikan formal merupakan upaya nyata pemerintah untuk memutuskan mata rantai penularan COVID-19. Pelaksanaan pembelajaran secara online juga memperhatikan instruksi pemerintah dengan menerapkan kurikulum darurat KTSP. Semua guru tanpa terkecuali harus dapat memanfaatkan media pembelajaran online untuk menyampaikan materi salah satunya yaitu bahasa Indonesia. Selama pandemi COVID-19, setiap peserta didik membutuhkan peran dari semua guru. Guru harus kreatif, inovatif, dan termotivasi ketika melakukan pembelajaran online. Dampak dari pembelajaran online pada saat COVID-19 yaitu banyak dari institusi sekolah masih menggunakan platform pembelajaran online dikarenakan ada banyak kelebihan tersendiri yang didapat oleh pengajar dan yang diajar. Dari sekian banyaknya produk dan platform yang ada, salah satu aplikasi digital yang bisa digunakan untuk memantau pelajaran jarak jauh adalah Paper School. Paper School bisa digunakan sebagai media pembelajaran selama proses penyampaian materi kepada siswa. Penelitian berfokus pada pembelajaran SMA Negeri 1 Karangnunggal menggunakan platform Paper. SMA Negeri 1 Karangnunggal pada masa pandemi COVID-19, pihak sekolah menggunakan platform Classroom dan Google Form untuk menunjang pembelajaran online. Namun, setelah berjalan selama beberapa bulan, pihak sekolah memutuskan untuk bekerja sama dengan Paper School. Setelah 3 tahun berlalu, masa pandemi mulai mereda, pihak sekolah masih tetap bekerja sama dengan Paper School karena ada banyak kelebihan yang didapat pihak sekolah dari kerjasama tersebut. Kajian pustaka. Kuiper School. Kuiper adalah salah satu LMS Learning Management System yang pertama kali dirilis tahun 2010 di Inggris. Kemudian berkembang lebih luas di negara-negara Asia dan Amerika seperti Meksiko, Jepang, Filipina, dan Indonesia. Produk dari Kuiper terdiri dari dua jenis yaitu Kuiper Video dan Kuiper School. Saat ini Kuiper School sudah memiliki fitur yang menggunakan bahasa Indonesia. Di dalamnya terdapat fitur sebagaimana meliputi penerjemahan pengelolaan pembelajaran untuk memberikan materi kepada peserta didik, mendukung kolaborasi evaluasi pembelajaran, mendokumentasi data siswa, dan mempelaporan yang bisa digunakan untuk meningkatkan kualitas belajar siswa.
Dan saat ini Kuiper sudah tersedia dalam bentuk aplikasi Android yang bisa diakses secara mudah melalui browser. Media pembelajaran. Ada berbagai istilah media pembelajaran, salah satunya menurut Arshad tahun 2016 bulan 10. Media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyampaikan informasi dalam proses belajar mengajar sehingga dapat merangsang perhatian dan minat siswa dan dalam belajar. Selanjutnya di sini saya menggunakan metodologi survei kuesioner dan wawancara. Survei kuesioner dengan menyebarkan kuesioner sebagai alat penelitian untuk melakukan survei kuesioner menjadi media yang kuesioner menjadi media yang efektif dan efisien untuk pengumpulan data. Selanjutnya saya menggunakan wawancara. Wawancara merupakan proses pengumpulan data menggunakan informan yang menjawab pertanyaan yang diajukan untuk kepentingan penelitian. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan analisis dan hasil penelitian saya. Pengumpulan data menggunakan survei kuesioner. Di sini ada beberapa analisis yaitu analisis tempat pelaksanaan pembelajaran peserta didik menggunakan Kuiper. Dalam hal ini, peneliti mengajukan beberapa pilihan kepada peserta didik SMA Negeri 1 Karangtengah, yaitu pembelajaran full dari rumah online, pembelajaran hybrid, pembelajaran full di sekolah. Yang kedua itu analisis proses pelaksanaan pembelajaran peserta didik menggunakan Kuiper. Dalam hal ini, peneliti mengajukan beberapa pilihan kepada peserta didik, yaitu mengerjakan soal-soal, menonton video yang diberikan pengajar, belajar interaktif menggunakan Zoom atau Google Meet, mengerjakan tugas video atau lain-lain. Yang ketiga, analisis hambatan pelaksanaan pembelajaran menggunakan Kuiper. Peneliti menargetkan guru dan peserta didik. Beberapa yang diajukan ke peserta didik yaitu jaringan yang sulit, platform yang sering error, kesulitan memahami materi yang disampaikan, sulitnya berinteraksi dengan guru, tugas yang diberikan guru terlalu banyak, dan lain-lain. Untuk guru, peneliti tidak memberikan pilihan, tapi peneliti meminta pendapat langsung guru-guru. Yang keempat yaitu analisis kelebihan saat pelaksanaan pembelajaran menggunakan Kuiper. Dalam hal ini, peneliti menargetkan guru dan peserta didik. Beberapa pilihan yang diajukan ke peserta didik yaitu materi yang bisa dilihat kembali, video materi yang bisa diputar kembali, banyak waktu luang dengan keluarga, bisa belajar secara mandiri, tidak ada kelebihan lain-lain. Untuk guru sama seperti sebelumnya, peneliti memberikan pilihan tapi peneliti meminta pendapat langsung guru-guru. Yang kelima yaitu analisis hambatan dan kelebihan dengan peserta didik secara deskripsi. Peneliti melakukan wawancara secara langsung dengan guru dan peserta didik di SMA 1 Karangtengah dengan tujuan mengetahui lebih luas tentang pembelajaran online menggunakan Kuiper. Pengumpulan data metode selanjutnya itu pengumpulan data menggunakan metode wawancara. Peneliti melakukan wawancara untuk mencari lebih dalam aktivitas mengenai pembelajaran menggunakan Kuiper. Wawancara dilakukan dengan dua waktu yang berbeda. Wawancara dilakukan dengan pihak guru sekaligus Wakasek Humas SMA Negeri 1 Karangtengah yaitu dengan Ibu Susanti SPD. Wawancara dilakukan dengan via Zoom karena pihak terkait sedang ada kesibukan di luar kota. Selanjutnya wawancara dilakukan dengan peserta didik SMA Negeri 1 Karangtengah kelas 10, 11, dan 12. Wawancara dilakukan secara langsung di sekolah SMA Negeri 1 Karangtengah. Pembahasan yang satu adalah analisis tempat pelaksanaan pembelajaran peserta didik menggunakan Kuiper. Dari hasil analisis, peneliti menyimpulkan peserta didik lebih sering melaksanakan pembelajaran secara hybrid. Terbukti dari diagram tersebut. Hal ini
Terbukti juga dalam wawancara banyak dari peserta didik menyampaikan bahwasannya pembelajaran di SMA Negeri 1 Karangtunggal menggunakan Kuiper menggunakan sistem hybrid atau sebagian hari belajar dari rumah, sebagian hari belajar dari sekolah. Selanjutnya yaitu analisis proses pelaksanaan pembelajaran peserta didik menggunakan Kuiper. Dari hasil analisis tersebut, dari hasil survei kuesioner tersebut, 61,7% dari peserta didik melakukan pelajaran menggunakan Kuiper dengan cara melaksanakan tugas-tugas Kuiper yang diberikan guru. Dan 13,3% menonton video dari Kuiper. Dan sisanya melakukan pelajaran dengan cara belajar interaktif dengan guru menggunakan Google Meet, mengerjakan tugas-tugas video. Dari hasil wawancara juga terbukti kebanyakan dari peserta didik menyampaikan bahwasannya kebanyakan pembelajaran mereka itu adalah mengerjakan tugas-tugas di Kuiper, dan meskipun ada materi yang dikasih guru di Kuiper, kebanyakan dari peserta didik langsung mengerjakan tugas-tugasnya. Sisanya peserta didik yang aktif di akademis lebih suka menonton materi video yang diberikan lalu lanjut mengerjakan tugas-tugasnya. Selanjutnya, analisis hambatan pelaksanaan pembelajaran menggunakan Kuiper. Di sini membuktikan hasil survei kuesioner yaitu 20% tidak bisa berinteraksi dengan guru, 18% kesulitan memahami materi yang disampaikan, 18% jaringan yang sulit, 15% platform yang sering error, 13% tugas yang diberikan guru terlalu banyak, dan yang lain-lain. Selanjutnya yaitu analisis kelebihan pelaksanaan pembelajaran menggunakan Kuiper. Kebanyakan dari peserta didik memilih 51,7% materi yang bisa dilihat kembali. Selanjutnya 16,7% video materi yang bisa diputar kembali. 15% bisa belajar secara mandiri. 13,3% banyak waktu luang dengan keluarga, dan lain-lain. Analisis secara deskriptif. Dalam hal ini peneliti mengambil beberapa pendapat dari survei kuesioner dan wawancara, yaitu kekurangan dan kelebihan dari pendapat peserta didik, kekurangan dan kelebihan dari pendapat guru. Di sini saya akan kekurangan dan hambatan kelebihan dari pendapat peserta didik. Sulit mengakses Kuiper karena masalah sinyal. Seringkali sebagian siswa tidak mengerti atau sulit memahami sebuah materi yang guru berikan lewat Kuiper karena penjelasan materi di Kuiper tidak efektif dan lebih efektif kalau pembelajaran tatap muka. Masalah kuota internet. Masalah kuota internet sering memberatkan peserta didik karena tidak semua orang tua peserta didik memiliki ekonomi yang bagus. Selanjutnya kelebihan pendapat peserta didik yaitu bisa tahu sejauh mana hasil dari pembelajaran tersebut dari nilai, bisa dikerjakan kapan dan dimana saja, ada video pembahasan dan juga materi yang dilengkapi sehingga memudahkan siswa untuk belajar secara daring. Kemudian ada platform juga yang bisa melatih pemahaman materi bagi para siswa. Selanjutnya itu kekurangan dan hambatan pendapat dari para pengajar atau guru. Banyak sekali kekurangannya, terutama dalam pengerjaan tugas atau ujian. Siswa masih bisa membuka aplikasi lain ketika sedang mengerjakan tugas atau soal ujian. Kuiper gak bisa menyesuaikan kurikulum yang sedang berjalan. Kekurangan inovasi dalam pengembangan aplikasi. Selanjutnya itu kelebihan pendapat pengajar atau guru, yaitu ketika kita lagi tidak bisa masuk ke kelas, maka kita bisa langsung memberikan materi yang ada di Kuiper, bisa mengetahui anak-anak yang mengerjakan tugas sampai beberapa kali atau jam berapa. Juga bisa mengetahui tugas-tugas yang belum dikerjakan oleh peserta didik pada mata pelajaran yang lain. Tersedia materi dan video yang bisa siswa pelajari sebelum pelajaran dimulai. Yang ketiga itu bisa memonitor anak dalam pelajaran. Kesimpulannya yaitu
Kesimpulannya itu dari hasil penelitian di atas dapat disimpulkan bahwasannya pembelajaran menggunakan platform Paper bagus digunakan dalam pembelajaran di SMA Negeri 1 Koranunggal. Ada banyak kelebihan yang bisa didapat dari platform tersebut, namun di balik kelebihannya ada beberapa kekurangan yang sering dirasakan guru atau peserta didik. Menggunakan Paper untuk media pembelajaran efektif untuk peserta didik yang rajin dan ada keinginan tersendiri untuk mencari lebih luas tentang pengetahuan yang ingin didapat. Sementara untuk peserta didik yang kurang dalam berbagai hal juga bagus, namun lebih baik belajarnya secara langsung karena bisa lebih mengetahui murid tersebut berkembang atau tidaknya. Dari beberapa hambatan kekurangan ataupun saran yang disampaikan penelitian ini diharapkan bisa menjadi tolak ukur untuk platform Paper bisa menjadi lebih baik lagi. Sekian presentasi artikel ilmiah saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.